kurikulum merdeka di hotel Haris Konvensional Solo Ya, selama 4 hari, Bu. Nggih. Terus yang pertama yang bisa saya laporkan dasar pemanggilan dari BPGP itu adalah beberapa sekolah di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 15 ya. 15 satuan pendidikan itu memiliki hasil rapor pendidikan terutama literasi dan numerasinya yang meningkat. Oh, alhamdulillah. Saya juga kaget. Pilihan sih memang ada kriteria tersendiri. Itu dasar dari BPGP. Kemudian para peserta dikumpulkan. Kebetulan kemarin ada 17 kabupaten kota dipanggil oleh BPGP di Hotel Haris Konvensional Solo. Sebenarnya bukan implementasi lagi karena BPGP memanggil kita itu bukan dalam bentuk gelas kosong. Penguatan lah. Betul. Terus dianggap semua Bapak Ibu guru yang dipanggil itu sudah memahami kurikulum Merdeka Setengah. Kemudian selama 4 hari kita dibimbing oleh dari Widya Iswara itu, dan nantinya harus membuat rencana tindak lanjut. Salah satunya adalah melakukan pengimbasan. Dari Banjar sendiri kemarin yang berangkat itu kan ada perwakilan satu dari TK, satu dari SMA, satu dari SMP, sisanya 12 orang dari SD. Nah, alhamdulillah sudah melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada peserta yang dipulangkan sebelum acara selesai. Dan kemarin salah satu koordinator dari Kabupaten Banjarnegara, Pak Slamet Saryanto dari Pak Slamet Kecamatan Bawang, sudah mengkoordinir kita, dan kemarin hari Senin kita menghadap Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Kabid PTK dan Bapak Kasih Pengembangan, diberikan pengarahan dan tindak lanjut. Kita juga melaporkan bentuk kegiatan dan hasilnya itu yang bisa saya laporkan. Yang pertama, nanti untuk Kabupaten Banjarnegara pengimbasan itu tanggal 23 dan 24 Oktober. 23, 24 hari Rabu dan Kamis. Jumlah peserta ditentukan oleh BPGP sebanyak 142 satuan pendidikan. Banyak ya. Nah, karena tempatnya di mana, Mas? Nah, kemarin kita konsultasi dengan dinas, nanti difasilitasi oleh dinas. Kebetulan hari ini kan kemungkinan dinas masih berkoordinir dengan BPGP. Nah, informasi tadi malam yang saya dapatkan di grup dari koordinator itu nanti selain dinas memfasilitasi selama 2 hari tertanggal 23 dan 24, nanti ada undangan dijadikan satu tempat. Lebih nyaman lah. Nyaman, tetapi untuk tempatnya masih nunggu ya. dari Dan kebetulan juga dari pihak BPGP belum merilis satuan pendidikan yang nantinya akan menjadi peserta. Nah, jadi ya sebenarnya kegiatan kemarin itu selain penguatan menyarankan Bapak Ibu untuk bisa menguatkan komunitas belajar satuan pendidikan. Jadi kan sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan merdeka selama 3 tahun, dan diharapkan kombel yang ada di masing-masing satuan pendidikan, kombel yang ada di tingkat gugus kecamatan itu lebih bisa memberikan cerita praktik baik seperti itu. Nah, ini juga kita sebagai wakil dari Kabupaten Banjarnegara nantinya berusaha untuk menerapkan apa yang sudah diberikan oleh BPGP, karena jelas di pelaksanaannya itu kan pasti banyak sekali kendala. Betul. Entah itu masalah sarprasnya, entah itu masalah jujur saya sendiri untuk praktik baik yang dilakukan juga masih bingung. Walaupun kita Bapak Ibu guru disuruh belajar mandiri lewat aplikasi PMM. Nah, ini sementara masih menunggu informasi dari dinas untuk pelaksanaan pengimbasan nanti tertanggal 23. Terus Mas, kemarin materi-materi yang diberikan apa saja, Mas? Kemarin sebenarnya dari tutor dari fasilitator atau dari Widya Iswara itu kebanyakan kita belajar mandiri.
Belajar mandiri. Iya, Gak ada materi khusus yang diberikan misalnya tentang apa, Pak. Oh. Jadi kita kebanyakan Sharing ya. Kemudian diskusi masalah kebijakan kurikulum merdeka, kemudian optimalisasi kombel di satuan pendidikan, kemudian penerapan praktik baik ataupun pembelajaran terdiferensiasi yang sedang diagungkan oleh pemerintah seperti itu. Oh, nggih. Kita saling berdiskusi bagaimana program proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, jadi kita tahu ide baru atau informasi baru nantinya bisa diterapkan di masing-masing satuan. Terus udah saling berbagi ya kayaknya. Betul, berbagi pengalaman di masing-masing kebetulan tempat. Kan karena saya pegang kelas 6, kelas 6 baru tahun ini tahun pertama kurikulum merdeka, walaupun Bapak Ibu guru pasti tahun pertama dan tahun kedua mengikuti, cuma butuh proses, adaptasi, kemudian belajar gitu untuk bagaimana menerapkan kurikulum di pembelajaran kita. Okay. Nah, nantinya diharapkan dari BPGP tindak lanjut yang diharapkan dari pengimbasan ini ranking rapor pendidikan, karena informasi dari BPGP ini itu ranking rapor pendidikan terutama literasi dan numerasi Provinsi Jawa Tengah itu menduduki peringkat 2 dari bawah. Dan ini diharapkan dari BPGP dengan adanya pembahasan masing-masing satuan pendidikan bisa meningkatkan rapor pendidikan terutama di literasi dan numerasi. Semoga ke depan gitu. Kita Banjar juga agak di bawah sih Mas. Untuk sekup Jawa Tengah kan masing-masing kabupaten di ranking untuk literasi numerasi kita memang masih perlu didongkrak lagi juga sih. Dan kebetulan kemarin itu sih Bu, kita ditanya dari masing-masing peserta oleh fasilitator apakah di sekolah sudah membuat kombel komunitas belajar. Sebagian besar sudah ada yang membuat. Mungkin ada yang sudah melaksanakan tetapi belum didaftarkan ke aplikasi PNS, ada yang sudah. Karena setahu saya kalau kita mendaftarkan kombel itu kan minimal untuk koordinator dan ketua kombel. Oh iya. Nah, ini diharapkan juga efektivitas dan keberadaan kombel di satuan pendidikan terutama kabupaten dan khususnya Provinsi Jawa Tengah bisa meningkat. Untuk Wanaraja 2 sudah kombel sudah jalan yang kombel sekolah. Untuk Wanaraja sendiri di SD kita sudah membentuk gitu. Cuma memang efektivitasnya dalam proses pembagian praktik baik ini yang harus ditingkatkan lagi.